Nah, teman-teman semua, jadi karena kemudian kita kelas kita ini kan kelas yang membicarakan terkait dengan perbandingan pembangunan ya. Nah, di dalam penugasan itu kita atau teman-teman semua mencoba untuk nantinya kita akan menggali informasi lebih jauh terkait dengan perbandingan secara konseptual dari masing-masing strategi pembangunan yang waktu itu sudah saya bagi. Dan pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan perbandingan secara eh, implementatif praktiknya di lapangan. Nanti saya akan menyampaikan eh, eh, untuk hari ini khusus menyampaikan terkait dengan pembangunan di Afrika Selatan. Nanti kira-kira setelah pemaparan tugas kelompok besok dari kawan-kawan, saya akan menyampaikan versi pembangunan dari beberapa wilayah lain. Jadi kita bisa mengambil, kira-kira melihat, mengukur kelemahan pembangunan di kawasan atau di wilayah Afrika itu seperti apa. Dan kemudian kita bisa membandingkan dengan di Indonesia, atau kemudian dengan wilayah-wilayah dan negara-negara lain. Nah, teman-teman semua, jadi kita perlu sebelum kita mencerna, mencari tahu terkait dengan proses pembangunan di suatu wilayah, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya karakteristik, background, latar belakang dari masyarakat yang ada di sana. Nah, ini maksud dengan karakteristik tentu bisa kita lihat, kita ukur dengan berbagai macam indikator, mulai dari suku bangsa, mulai dari pendidikan, mulai dari agama yang dianut. Karena apa? Karena berbagai macam indikator-indikator yang saya sebutkan tadi beberapa, itu akan mempengaruhi penerimaan dan juga proses implementasi pembangunan di wilayah tersebut. Proses pembangunan itu pada umumnya akan lebih mudah diterapkan, diimplementasikan ketika target penerima manfaatnya itu adalah orang-orang dengan pendidikan tinggi, orang-orang yang dia kemudian menyadari, paham, punya kapasitas. Tapi akan butuh effort yang cukup lebih ketika kita melakukan proses pembangunan ke wilayah-wilayah dengan orang-orang yang pendidikannya rendah. Nah, hal yang sama juga ketika kita melakukan proses pembangunan yang bersifat universal dan kebetulan di wilayah tersebut secara kuantitas ya, mayoritas itu dianut oleh maksudnya agama Muslim misalnya. Kita ambil contoh di Nanggur Aceh Darussalam, itu di Aceh lagi, daerah istimewa Aceh. Program-program pembangunan yang dia sifatnya mungkin quote and quotes begitu ya, agak sedikit duniawi, itu akan sulit diterima di sana karena mayoritas masyarakat di sana beragama Muslim dan juga kebetulan pemerintahan di sana tata kelolanya merujuk pada dua hal, selain perundang-undangan juga pada aturan-aturan agama. Kayak kemudian waktu itu dan juga sudah terjadi sih sebenarnya pembangunan dalam hal ini ya, pemberian fasilitas perbankan, akses keuangan kepada masyarakat di level rumput di Aceh sedikit menuai pro dan kontra. Jadi di Aceh itu tidak ada lagi yang namanya bank-bank konvensional seperti Mandiri, BNI, BCA. Di sana adanya bank syariah. Artinya apa? Artinya secara pembangunan begitu. Aktivitas-aktivitas keuangan itu hanya bisa dikelola oleh bank dengan label syariah. Ketika kita mengatakan hal tersebut, artinya ada eksklusivitas. Jadi masyarakat tidak memiliki opsi yang banyak. Syukur-syukur misalnya pendanaan atau kemudian mekanisme perbankan yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat menguntungkan masyarakat secara luas. Tapi jangan-jangan sebenarnya dengan pembatasan perbankan yang bisa beraktivitas di Aceh itu hanya bank syariah gitu ya, dalam hal ini BSI salah sekarang ini, jangan-jangan pola-pola tersebut justru menghambat proses pembangunan di sana.
Nah, kembali ke konteks tadi teman-teman, artinya apa? Artinya eee, berbagai macam proyek pembangunan, kebijakan itu semua kembali lagi disesuaikan dengan latar belakang, dengan background dari masyarakat. Di Afrika itu penduduknya mayoritas kulit hitam dan ada sedikit sekian persen begitu ya yang dia, eee, berpenduduk kulit. Dan ketika kita mengatakan kulit putih pun sebenarnya ada sebagian itu yang dia menyebut dirinya Afrikaner adalah mereka-mereka yang apa ya, dibilang itu, pelopor kulit putih lah dia. Jadi ada orang-orang Inggris, orang-orang Itali, pendatang, atau kemudian orang yang merantau, orang yang melakukan migrasi dan kemudian hidup berkembang biak, beristri, punya anak, meninggal di sana segala macam. Jadi sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata ada dua dua ras di sana, di Afrika. Ras kulit hitam sama kulit, dan ternyata pola tersebut itu memberikan apa ya, intervensi pengambil pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, sorry, memberikan pengaruh yang cukup besar kepada pemerintah dalam pembangunan proyek-proyek, sorry, dalam dalam perumusan proyek-proyek pembangunan. Jadi dulu di eranya sebelum Nelson Mandela ya, di eranya Pak Hendrik, Verwoerd begitu, ada gejala apartheid. Kalau kita baca di sini gejala apartheid itu adalah di mana orang kulit hitam itu diasingkan atau dikesampingkan. Jadi pada tahun-tahun tersebut, jadi orang-orang dengan kulit hitam itu tidak memiliki akses yang baik layaknya orang kulit putih terhadap manfaat dari pembangunan. Jadi kue pembangunan itu tidak terdistribusi secara merata kepada orang-orang kulit hitam. Pelayanan-pelayanan sosial itu dibatasi kepada orang-orang kulit hitam. Jadi orang-orang yang kulit putih itu ada filmnya teman-teman, saya lupa judul filmnya ya. Jadi ada dia pekerja kulit hitam yang dia punya apa di kantornya itu WC atau kamar mandinya itu antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih itu dibedakan. Karena di sana pada zaman politik apartheid itu paradigma pembangunan yang digunakan adalah melihat atau memposisikan orang kulit hitam itu sebagai orang yang hina pada waktu. Jadi tidak bisa kita mencampur adukkan fasilitas-fasilitas untuk orang kulit putih dan orang. Sehingga apa? Sehingga berbagai macam proyek-proyek pembangunan di Afrika pada zaman itu hanya menguntungkan segelintir pihak. Segelintir pihak itu ya yang tadi 5 atau 2 juta orang yang kulit. Sisanya 20 juta lebih orang kulit hitam tetap tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Namun pola tersebut kemudian berakhir teman-teman ketika Nelson Mandela maju ya sebagai sebagai pemimpin di sana. Sehingga apa? Sehingga pola-pola politik apartheid yang mendiskriminasi orang kulit hitam itu kemudian berakhir lah, berangsur-berangsur mulai ditinggalkan. Jadi tidak ada lagi namanya diskriminasi, terutama dalam proses proyek-proyek pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena sekarang pemerintah harus mampu bersikap adil terhadap siapapun, baik itu orang kulit hitam maupun orang. Kita coba merujuk ke beberapa kebijakan ya, teman-teman, nanti akan saya ini sebagai pembanding. Jadi teman-teman semua bisa merefleksikan diri bagaimana di Indonesia, bagaimana di kampung halaman kita. Kebijakan pendidikan setelah runtuhnya rezim tadi apartheid itu menjadi apa ya, batu loncatan reformasi pendidikan. Jadi ada paradigma baru. Orang kulit hitam yang sebelumnya tidak boleh sekolah sekarang sudah boleh sekolah. Orang kulit hitam yang sebelumnya fasilitas sekolah itu dibeda-bedakan, jadi butuh dalam proyek pembangunan pendidikan itu butuh banyak sekali variasi begitu ya. Sekarang sudah mulai digabungkan. Nah, akar penyebab buruknya pembangunan SDM di Afrika itu adalah pembatasan warga negara kulit hitam untuk mendapatkan pendidikan dasar dan karena rendahnya kualitas pendidikan. Nah, di bawah sistem apartheid, sistem pendidikan di sana
berdasarkan warna kulit. Jadi ada kementerian, ada 14 kementerian di sana, di negara Afrika, yang dia kemudian menaungi lah, mengelola pendidikan berbagai macam. Jadi proyek-proyek pembangunan di sana pada waktu itu didasarkan oleh warna kulit masyarakat. Jadi kalau kalian warna kulitnya hitam, ya nanti ikut program pembangunan dari Kementerian Pendidikan yang ini. Warna kulit putih, nanti ikut program pembangunan pada bidang pendidikan yang kementerian ini. Diskriminasi di sana nyata, teman-teman, pada waktu itu, sehingga apa ya? Sehingga putaran putaran kemiskinan, jeratan rantai kemiskinan itu sangat sulit untuk dilewati bagi orang-orang kulit hitam. Mereka terjebak di sana karena adanya diskriminasi tadi. Kue pembangunan itu tidak merata. Yang menjadi penerima manfaat ya orang-orang kulit putih. Nah, kalau kita berbicara pada isu pendidikan, kemudian juga kita singgung pada isu-isu ketenaga kerjaan di Afrika Selatan. Nah, jumlah pekerja berpendapatan tetap pada sektor formal di sana ada sekitar 55,6%. Nah, jumlah pekerja informal mencapai kurang lebih 14,6% dan tergolong kecil dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Kita ambil contoh Indonesia, sektor informal itu adalah sektor yang paling kuat, yang paling banyak, yang mendominasi. Makanya waktu krisis moneter tahun 1998 pada waktu itu, UMKM itu adalah sektor perekonomian yang paling mampu bertahan. Jadi bisa kita katakan bangkitnya Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998 itu cukup cepat karena ditopang oleh sektor-sektor informal yang bekerja atau UMKM yang, sedangkan di Afrika Selatan sebaliknya, sektor formal itu adalah sektor yang dia kemudian paling mendominasi. Total pengangguran di seluruh di Afrika, di seluruh angkatan kerja mencapai 30%, dengan tingkat buta huruf 30% pada penduduk dewasa usia 20 sampai 60. Dari kondisi ini saja kita bisa melihat bahwa ternyata diskriminasi proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu mengakibatkan masalah-masalah baru. Mulai dari pembedaan fasilitas pendidikan ya, sampai kemudian akhirnya banyak penduduk usia dewasa yang dia tidak mampu calistung, baca tulis. Nah, mereka kemudian dengan ketidakmampuan atau kerentanan tersebut yang berakibat pada ya tidak ada pilihan pekerjaan selain aktivitas-aktivitas yang dia sifatnya itu pekerjaan kasar lah, jadi buruh dan segala macam. Nah, prinsip pendidikan yang kemudian berkembang ya sebagai antitesis dari politik apartheid pada waktu itu adalah bagaimana caranya agar kebijakan pendidikan di sana bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak. Mulai dari melakukan penyamaan fasilitas. Jadi baik kulit hitam, kulit putih itu menikmati fasilitas pendidikan yang sama. Sekolah di gedung yang sama. Merasakan manfaat pembangunan yang sama. Jadi ada proses demokratisasi di sana, kemudian berbasis budaya, dan fokusnya adalah untuk membangun kapasitas dari semua penduduk, dari semua pihak. Nah, teman-teman semua, kebijakan pendidikan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu berupaya untuk memfasilitasi pembangunan gedung-gedung sekolah dan ruang kelas. Dalam kurun waktu kurang lebih tahun 1999 di pasca, jadi ketika Nelson Mandela tadi menjabat, tidak salah, itu telah diperbaiki 1.497 sekolah dan pembangunan 4.308 ruang kelas baru. Nah, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Afrika Selatan didasarkan pada konsensus dengan munculnya pelembagaan yang disebut dengan National Economic Development and Labor atau NEDLAC. Pemerintah cenderung mengandalkan institusi yang sudah ada daripada membentuk lembaga baru yang mendukung jalannya reformasi.
NEDLEC atau Dewan Nasional untuk Pembangunan Ekonomi dan Tenaga Kerja adalah lembaga tripartit yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja. Salah satu peran Dewan Nasional adalah untuk merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan. Jadi melalui lembaga tadi, institusi tersebut, pemerintah bekerja sama dengan berbagai macam stakeholders, perusahaan, dengan serikat pekerja, mencoba untuk merancang bagaimana sistem pendidikan yang dia bisa diterima oleh industri. Maka kemudian dirancanglah kurikulum-kurikulum vokasi. Pembagian tanggung jawab pembangunan pendidikan dan pelatihan vokasi menganut konsep klasik itu antara Departemen Kerja dan juga Departemen Pendidikan. Nah, negara tidak memiliki sekolah vokasi khusus di level menengah seperti SMK. Kalau di Indonesia kan ada SMK. Tapi kalau di sana meskipun tidak ada SMK, sekolah-sekolah umum gitu, nah SMA itu mereka tetap memberikan satu atau dua mata pelajaran yang itu sifatnya itu vokasional. Jadi skill, kemampuan. Dan dari sini sendiri kita sudah bisa membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan juga di Afrika tadi ya. Oh, bahwa di Indonesia cukup ini ya, ternyata cukup inklusif. Ada sekolah SLB, ada sekolah SMK, SMA, ada madrasah aliyah dan segala macam. Tapi kalau di Afrika ya nggak ada, mana sekolah umum dan itu pun kurikulumnya kurikulum yang desain. Nah, teman-teman semua, reformasi pendidikan itu terdapat dua aspek penting ya yang ditangani dengan baik di pemerintahan apartheid sebelumnya, yaitu pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan pasar kerja yang baik. Ini bagaimana caranya mempersiapkan atau mendesain kurikulum pendidikan yang dia bisa membantu peserta didik untuk siap terjun ke wilayah industri dan kemudian menyiapkan industrinya. Nah, berikutnya teman-teman adalah terkait dengan pengembangan National Qualification Framework. Kalau di Indonesia itu disebut dengan Standar Kompetensi Nasional, SKNI kalau nggak salah. Jadi penyelenggaraan pendidikan itu di dibuat standarnya teman-teman. Ada ketentuan-ketentuan. Oh, kalau di Indonesia misalnya kita melihat anak SMP itu harusnya bisa pada level, anak SMA bisa pada level ini, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, hal yang sama juga dilakukan di sana ya. Pokok utama reformasi pembangunan pendidikan di kawasan Afrika adalah pendidikan berorientasi pada kemahiran vokasional dan kemudian melakukan perbaikan kurikulum yang sebelumnya itu sangat diskriminatif, membeda-bedakan kelas begitu, membeda-bedakan warna kulit. Sekarang mencoba untuk inklusif. Jadi kulit hitam, kulit putih ya sama saja. Yang kebijakan berikutnya kita bisa melihat dari tunjangan pendapatan sosial. Misalnya. Pemberian tunjangan pendapatan sosial bagi para pensiun, keluarga miskin yang memiliki anak, para veteran perang, tempat pengasuh anak terlantar, dan keluarga yang merawat anak, serta orang miskin. Nah, penerimaan tunjangan sosial itu bertambah dari sebelumnya cuma 2,6 juta orang tahun 1998, sekarang menjadi 10 juta orang pada tahun kemas di tahun 2005. Pada bulan September 2005, sekitar ini dalam kurs sana ya, atau sekitar 1,1 miliar dolar US dialokasikan kepada lebih dari 6,2 juta anak. Artinya apa? Dengan transisi, dengan perubahan tadi, pergantian pemimpin, terjadi transisi kebijakan pembangunan yang cukup signifikan. Program-program pembangunan sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi orang-orang pensiunan, keluarga miskin, itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang mana sebelumnya itu dibeda-bedakan antara orang kulit putih, orang kulit hitam. Tapi sekarang tidak. Sekarang siapapun, selama dia termasuk dalam kategori kelompok rentan, kelompok marginal, itu bisa mendapatkan bantuan. Berikutnya terkait dengan peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah meluncurkan Expanded Public Works Program, jadi program pengembangan pekerjaan umum
yang tujuannya untuk apa ya, saya lupa, padat modal. Jadi berupaya proyek-proyek pembangunan itu dilakukan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Jadi aktivitas-aktivitas atau proyek pembangunan yang bersifat infrastruktur gitu, kemudian mengandalkan masyarakat sebagai pekerjanya. Harapannya apa? Harapannya terjadi pertumbuhan. Jadi masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja karena ada proyek pembangunan, ya udah ikut bekerja. Yang sebelumnya nganggur karena di wilayahnya dibuat ada program pembangunan infrastruktur pendidikan, bangun sekolah, bangun jalan, bangun fasilitas kesehatan, ya sekarang ikut jadi buruhnya, ikut kerja. Dan tujuan utamanya itu harus menyasar pada kelompok muda. Dan berikutnya ada kebijakan terkait dengan perumahan dan pemukiman. Jadi sekarang pada waktu itu maksud saya pemerintah menyediakan rumah bersubsidi bagi rakyat. Jadi orang yang benar-benar miskin itu menerima subsidi sampai dengan 4.452 US dollar. Jadi pada dasarnya terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap paradigma pembangunan. Sekarang coba kita bandingkan juga hal yang sama di Indonesia. Kita lakukan perbandingan. Maka pemerintah Indonesia dengan paradigma yang sekarang ini sudah cukup akomodatif, sudah cukup inklusif terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Bagaimana dengan orang yang gajinya di bawah UMR, di bawah UMP? Bisa nggak mengakses pemukiman yang layak? Oh bisa, ada syaratnya, ada mekanismenya lewat KPR. Terus bagaimana dengan orang-orang pengusaha UMKM yang dia tidak punya aset besar gitu, tapi ingin pinjam uang? Ya udah sekarang ada KUR. Nah itu teman-teman yang kemudian bisa kita petakan. Dari situ kita juga bisa mengidentifikasi bagaimana pemerintah itu dealing men-tackle berbagai macam permasalahan sosial, ekonomi, budaya yang ada di masyarakat. Berikutnya kebijakan terkait dengan pengadaan air dan listrik, pembangunan infrastruktur, dilakukan pembangunan infrastruktur dan juga instalasi air. Tahun 2005 infrastruktur sanitasi dasar telah diberikan kepada lebih dari 8,2 juta penduduk. Pada bulan Mei 2005, jangkauan instalasi listrik itu diperkirakan mencapai 10%. Pada tahun 2008, seluruh permintaan atas pengadaan instalasi air akan terpenuhi. Demikian pula halnya dengan pengadaan infrastruktur sanitasi pada tahun 2010. Menyediakan infrastruktur kota praja termasuk air, listrik, sanitasi, pembuangan sampah padat, kemudian jalan, saluran angin, dan fasilitas masyarakat lainnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok rentan yang jumlahnya tadi hampir lumayan ya, 3,5 juta. Berikutnya itu terkait dengan kebijakan kesehatan. Departemen Kesehatan itu telah berusaha untuk menciptakan sistem perawatan kesehatan primer yang bisa dengan mudah didapatkan oleh perempuan dan anak. Kalau di Indonesia ada istilahnya tuh, jaminan persalinan. Di produk yang sama itu ternyata kita tidak tahu ya siapa yang mereplikasi, tapi ternyata pemerintah itu punya visi yang sama. Bagaimana caranya agar memberikan pelayanan kesehatan dasar yang sebaik mungkin kepada kelompok-kelompok marginal, namanya perempuan dan anak-anak. Nah, antara tahun 1994 dan 2005, pemerintah Afrika itu memperbaiki dan membangun lebih dari 1.300 klinik dan 4 buah rumah sakit direvitalisasi. Perawatan kesehatan diberikan oleh pemerintah secara gratis bagi ibu hamil dan ibu baru serta anak-anak di bawah usia 6 tahun. Pemerintah juga mengajukan program darurat pangan nasional dengan mendorong sistem pertanian yang berkembang. Beberapa sekolah yang ikut dalam program ini juga didorong untuk mengelola. Coba kita bandingkan dengan di Indonesia. Indonesia sendiri juga sedang berupaya gitu kan untuk kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada tadi perempuan, anak kecil. Dan yang uniknya memang beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk menurunkan angka stunting. Jadi berbagai macam program kebijakan itu didorong atau berupaya untuk men-tackle atau melakukan atau memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting.
pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholders lainnya seperti perusahaan, dalam program-program pemberdayaan masyarakat, kalau memungkinkan, kalau bisa, itu memberikan dampak terhadap penurunan angka. Jadi pembangunan, pembangunan ini ternyata hal yang kemudian cukup rumit dan itu menjadi problematika yang, dalam dalam teori welfare state pluralism itu kan problematika semua pihak sebenarnya. Tidak hanya pemerintah sendiri ataupun, masyarakat itu sendiri, tapi pihak-pihak lain juga bertanggung jawab dan punya kepentingan di dalam. Terakhir nih mungkin contoh kebijakan lain, Departemen Pengairan dan Kehutanan telah memperkasai, program terkait dengan kehutanan untuk mencapai perhutanan kembali dengan cara berkelanjutan dan menggunakan desa. Tidak hanya secara lingkungan tapi juga secara finansial. Kalau di Indonesia ada juga itu namanya hutan rakyat kalau nggak salah. Dan bagaimana pemerintah, kita coba bandingkan dengan Indonesia, bagaimana pemerintah Indonesia mendorong agar dilakukannya program pembangunan yang berkelanjutan melalui, upaya-upaya atau memaksa perusahaan untuk memberikan sebagian lahan ya, meminjamkan sebagian lahan yang kita sebut sebagai bukan hutan plasma, tapi, kebun plasma lah. Jadi melakukan perkebunan dengan cara bertanggung jawab. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira ya perbandingan pembangunan di Afrika Selatan dan saya